Temuan tim kami di lapangan selaras dengan temuan Indonesian Corruption Watch (ICW). Kepada saya, peneliti ICW Tibiko Jabar menceritakan daftar panjang keluhan dan keresahan masyarakat akibat carut-marut proyek BTS 4G Kemenkominfo. Niat awal dari proyek ini direncanakan adalah jelas cita-cita mulia untuk memastikan konektivitas internet yang lebih mumpuni, lebih bagus di daerah terdepan, terluar, dan terpencil. Betul. Tapi pada faktanya, ketika proyek itu dijalankan, selesai atau tidak selesai, faktanya ketika itu masuk, malah justru koneksinya nggak sampai. Betul. Koneksinya malah itu lebih buruk. ditemukan. Itu fakta yang ditemukan di lapangan. Dan yang juga perlu dicatat adalah proyek ini kan bertujuan memberikan dukungan infrastruktur bagi transformasi digital. Betul. Jaringan komunikasi, jaringan internet. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Ini ada narasi, nanti teman-teman bisa lihat juga di laporan KJI bahwa ketika belum masuk tower BTS, sinyal mereka relatif lebih baik gitu. Tapi kemudian ketika masuk, sinyal mereka menjadi sulit. Bahkan ada yang juga melihat tower-tower kemudian bangunan yang tidak selesai. Ya. Gitu ya. Nah, satu lagi Mas, ternyata ada cerita juga ini warga yang belum dibayar rumahnya, sewanya. Jadi rumah itu digunakan untuk mungkin tempat tinggal pembangunan, tapi kemudian itu belum dibayarkan oleh kontraktor. Mau kemana? Nah, ini yang kemudian banyak sekali saya kira masalahnya. Berhitung keuntungan yang akan dapatkan masyarakat dan kemudian berhitung kerugian yang saat ini sedang dialami oleh negara, haruskah proyek ini memang lanjut terus atau seperti apa? Sebelum bicara kita melanjutkan apa tidak proyek ini, dilihat dulu gitu ya, mana yang kemarin dinilai bermasalah dalam pelaksanaan proyek. Jangan melanjutkan apa yang sudah bermasalah. Artinya itu kan. Nah, artinya itu yang perlu lihat. Kalau ternyata misalnya kan gini, di temuan awal itu ada penyedia yang tidak sesuai dengan kualifikasi keahlian seperti itu. Nah, masa iya mau dilanjutkan ke orang yang seperti itu satu. Lalu yang kedua, misalnya ada juga misalnya lokasi-lokasi yang ternyata itu sudah ada jaringan towernya. Justru memutus koneksi di sana. Betul. Nah, itu kan benar juga harus dicek juga gitu. Karena apa? Karena kan temuan BPK-nya bahwa proyek ini dilaksanakan tanpa ada survei lapangan yang lebih lanjut, sehingga ada tower yang harus satu desa satu tower itu akhirnya ada yang jadi dua, ada yang akhirnya nggak. Nah, ini yang kemudian harus dipetakan terlebih dahulu gitu ya. Bagaimana sih kemudian masalah yang akhirnya terkonfirmasi dari kasus ini seperti itu. Nah, dari situ baru kemudian bisa diputuskan. Jangan kemudian ini sudah borok tapi kemudian justru lanjutkan seperti itu. Yang penting di sini adalah bagaimana melakukan pemetaan awal, melihat di mana potensi masalah yang terjadi, lalu kemudian upaya perbaikan, termasuk juga perbaikan dalam konteks pengawasan BLU di semua BLU seperti itu. Dana pembangunan tower BTS 4G sebesar 10 triliun rupiah, namun diduga dikorupsi 8,032 triliun rupiah. Rencana pembangunan tower sebesar 4.200 tower, namun dari laporan hanya 1.200 tower yang telah selesai pengerjaannya. Setelah melalui pemeriksaan satelit, laporan pembangunan hanya ada 958 tower. Mas Abram, sebetulnya ini indikasi yang sudah bisa tercium sejak lama. Gitu ya. Kenapa saya bilang demikian? Karena dugaan keterlibatan Menteri Johnny G. Plate itu sebetulnya sudah terendus tak kala ada pemeriksaan tersangka sekitar 3 bulan lebih yang lalu, artinya di bulan Januari Februari gitu ya. Nah, sebenarnya fakta itu terungkap gitu ya dari BAP yang dirilis oleh teman-teman KJI bahwa ada dugaan permintaan sejumlah uang 500 juta gitu ya yang disampaikan kepada Direktur Bakti AAL Anang Latif melalui sekretarisnya JGP seperti itu. Jadi artinya apa? Ini yang kemudian kalau kita sampaikan bahwa kasus ini sebetulnya sudah terendus sejak lama dan seharusnya kejaksaan sudah bisa lebih cepat menetapkan. Yang minta 500 juta untuk operasional dan lain-lain, betul itu dari Johnny Plate? Itu dimuat dalam BAP, berita acara pemeriksaan yang
diberitakan oleh teman-teman media di klub jurnalis investigasi seperti itu. Ada permintaan uang kepada Anang gitu ya melalui sekretaris yang angkanya sekitar 500 juta rupiah seperti itu, dugaannya seperti itu. Nah, kemudian kan kalau kita baca dalam laporannya gitu ya, berpikir dari mana itu kemudian bisa diambil gitu ya. Nah, disitulah kemudian kalau dalam laporan teman-teman KJI sebetulnya mengatakan ya persekongkolan atau permainan itu kemudian juga terjadi. Terlepas dari proses ini sudah bermasalah sejak dari tahap perencanaan seperti itu. 500 juta itu sebetulnya menjadi pintu masuk Mas Abraham. Menjadi pintu masuk gitu ya bagi penyidik kejaksaan yang kemudian harus melanjutkan penelusuran indikasi korupsi dalam pembangunan proyek BTS ini seperti itu. Nah, yang juga patut diingat bahwa ada dugaan aliran dana ke sang adik Johnny G. Plate. Oh, Johnny G. Plate juga adiknya juga diduga terlibat di dalamnya. Itu terkonfirmasi ketika yang bersangkutan mengembalikan uang kepada penyidik kejaksaan. Nilainya sekitar 360 juta sekian. Selain Johnny G. Plate dan kemudian adiknya yang sudah mengembalikan uang, apakah ada lingkaran lainnya yang kaitannya dengan keluarga Johnny G. Plate ataupun relasi Johnny G. Plate, termasuk satu kepartaian dengan Johnny G. Plate yang turut menikmati aliran dana haram dari proyek BTS 4G? Nah, ini yang sebetulnya bisa atau sepatutnya ditelusuri oleh kejaksaan lewat perhitungan BPKP. Karena dalam perhitungan BPKP 8,032 triliun itu ada 3 aspek biaya yang dihitung. Yang pertama, kenapa akhirnya BPKP bisa mengatakan kerugian keuangan negara? Yang pertama adalah dalam aspek biaya penghitungan kajian pendahuluan, kajian awal gitu ya. Yang kalau dari fakta sebelumnya ada tersangka yang kapasitasnya dalam tanda kutip sebagai peneliti gitu ya, yang di situ diduga terlibat. Lalu yang kedua adalah pemahalan atau penggelembungan harga proyek. Nah, ini yang menarik sebetulnya dari penggelembungan harga ini dalam pelaksanaan proyek gitu ya. Nah, saya kira tentu BPKP punya informasi yang lebih lengkap dan itu sebetulnya dimiliki oleh penyidik kejaksaan. Pada aspek apa saja yang disebut markup atau digelembungkan harganya. Karena pembangunan tower BTS itu ada banyak Mas aspeknya. Jadi tidak hanya bicara tower aja ya, tapi ada tower BTS, ada pembangkit listrik, kemudian ada juga satelitnya. Nah, masing-masing itu kan kemudian sebetulnya bisa ditelusuri siapa yang misalnya saja bermain di proyek ini, berapa kemudian angka yang belum lagi proyek itu berjalan secara bertahap ya. Betul, seperti itu. Nah, ini kan dari sini bisa kelihatan seperti itu. Dan juga yang tak kalah penting bahwa di perhitungan BPKP di aspek ketiga itu ada pembayaran terhadap proyek yang tidak dilaksanakan. Saya harus dalami 8,032 triliun kerugian negara. Itu angka yang tidak sedikit. Itu angka yang cukup besar. Tentu orang akan berpikir, kemana semua aliran dana itu? Apa yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa aliran dana ini juga harus ditelusuri detail-detailnya sampai pada akhirnya orang-orang yang turut menikmatinya juga harus ditindak tegas? Betul sekali. Ini kasus korupsi, salah satu kasus korupsi yang besar selama sejarah penanganan korupsi Indonesia itu 8,032 triliun gitu ya. Nah, sebetulnya kalau misal bicara kemana ataupun bagaimana upaya yang dilakukan, sebetulnya konsep follow the money gitu ya, ikuti aliran uang atau ikuti kemana uang-uang itu mengalir seperti itu. Apakah PPATK harus masuk di dalamnya? Ya, saya mau bilang begitu, bahwa sebetulnya dalam konteks ini penyidik kejaksaan sejak awal sebetulnya kami menyampaikan bagaimana melakukan upaya penelusuran dugaan pencucian uang dengan melibatkan PPATK, karena dari situlah kemudian bisa kelihatan kemana saja uang itu, siapa saja yang menerima. Karena dalam kejahatan korupsi rasa-rasanya, bukan rasa-rasanya, faktanya itu adalah biasanya orang-orang yang melakukan korupsi itu akan berupaya untuk menyembunyikan harta yang mereka
korup. Tidak mungkin ada uang langsung dipegang, tapi dia akan putar seperti itu. Dan itu banyak kejadian di banyak kasus seperti itu kan. Artinya apa? Instrumen pencucian uang itu menjadi valid untuk digunakan dengan melibatkan PPATK. Dari situ akan kelihatan Mas Abraham siapa yang bermain di sini. Yang bersangkutan tidak hanya sebagai pejabat publik, menteri, tapi dia juga sebagai sekjen partai. Yang mana di dalamnya orang pasti akan curiga. Apakah itu masuk ke partai Nasdem dan sebagainya? Apakah ada temuan itu dari ICW? Ada dua fakta dalam kasus ini. Yang pertama fakta hukum yang saya kira sudah cukup benar tadi kita jelaskan dan diskusikan bersama, dan yang kedua adalah fakta politik itu ya. Fakta politiknya adalah yang Johnny G. Plate adalah Menteri Kominfo. Johnny G. Plate adalah Sekjen Partai Nasdem seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya kita bicara soal apakah misalnya ada keterlibatan dan lain-lain, tentu inilah yang sebetulnya bisa dibuktikan melalui proses persidangan seperti itu. Karena yang jelas kami ingin bilang bahwa kasus ini sudah ditelusuri terjadi sejak lama. Jadi kalau ada narasi yang dibangun bahwa ini semua ada kaitannya dengan pencegahan capres tertentu sehingga pada akhirnya Sekjen Partai Nasdem harus ditersangkakan kasus BTS 4G, Anda melihatnya? Sekali lagi, kasus ini sudah ditelusuri sejak lama seperti itu ya. Kasus ini sudah diperiksa sejak lama gitu ya. Jadi bahkan sebelum ada deklarasi pencapresan gitu ya. Jadi ini saya kira adalah murni perkara yang memang ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh sejumlah pihak termasuk oleh JGP seperti itu. Dan kasus ini adalah fakta hukumnya ada tindakan yang merugikan diduga merugikan kerugian negara. Semua pihak yang terlibat, yang terkait dengan penanganan perkara korupsi, pasti akan digandeng. Pasti akan digandeng. Termasuk perbankan juga kita gandeng. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate ditetapkan menjadi tersangka. Terus sampai saat ini pun masih dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Apa yang didalami, Pak Ketut? Jadi begini, pasca penetapan 5 tersangka dari perkara ini ya, kita terus melakukan pendalaman-pendalaman, baik terhadap tersangka yang sudah ditahan, ya, termasuk juga saksi-saksi. Nah, sambil menunggu hasil perhitungan keuangan negara, LHP dari BPKP, ya, kita mendapatkan kerugian yang sangat signifikan. Kemudian hasil LHP ini kita klarifikasi kepada yang bersangkutan. Hasil klarifikasi ini dah yang menentukan bahwa yang bersangkutan yang menurut alat bukti yang ada layak ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan oleh tim penyidik kejaksaan. Sampai di sana kita juga mendengar bahwa ada penyitaan yang dilakukan, termasuk mobil mewah yang bersangkutan juga disita. Betul demikian? Saya tidak merinci ya, banyak penyitaan yang kita lakukan. Dari sejak awal kita menetapkan tersangka ya, dari 3, 1, 1 dan 1 ya. Ini pasti adalah serangkaian pemeriksaan. Karena apa? Fungsi penyitaan itu tidak hanya dijadikan barang bukti untuk pembuktian di persidangan, ya, tetapi juga ya, menjadi alat untuk pengembalian keuangan negara ketika nanti perkara ini terbukti. Pak Ketut, tapi kita juga ingin mendalami, Anda sebutkan tadi memang kerugian negara nggak tanggung-tanggung 8,032 triliun. Dan itu adalah bagian dari yang mana disebutkan ada penggelembungan di sana, ada markup dan sebagainya. Apakah sudah dirinci itu kerugiannya di bagian-bagian mana saja? Secara garis besar itu ada 3. Ya, mulai dari proses perencanaan, ada kajian teknis yang tidak sesuai dengan sebenarnya, yang paling pertama. Yang kedua ada markup diketemukan, penggelembungan harga. Dan yang ketiga ada beberapa kegiatan yang tidak selesai tapi tetap dibayarkan. Artinya ada proyek fiktif yang masih dibayarkan oleh mereka. 8,032 triliun itu angka yang cukup besar. Maka pasti sebagai penegak hukum, Pak Ketut juga sebagai seorang jaksa pasti melihatnya penting untuk mengetahui kemana saja aliran dana itu dan siapa saja menikmati uang haram itu. Kita sudah terbiasa menangani perkara-perkara besar dengan aliran dan kerugian negara cukup besar. Bahkan perkeuangan negara juga cukup besar ya, seperti Duta Palma dengan kerugian negara menurut pandangan kita 83 triliun dibuktikan menjadi 34 triliun. Seperti Garuda 8,8 triliun. Seperti minyak goreng 8 triliun. Seperti Jiwasraya, Asabri yang kurang lebih 40 triliun dua perkara tersebut ya. Ini sudah biasa kita lakukan penyidikan, proses istilahnya pelacakan aset tracing. Ya, udah biasalah kita lakukan. Tapi hal itu tidak mungkin kita ungkap di publik sebelum perkara ini masuk ke ranah pengadilan. Mengenai pelacakan, apakah artinya Kejaksaan Agung juga akan menggandeng PPATK dalam hal ini, Pak Ketut? Semua pihak yang terlibat, yang terkait dengan
penanganan perkara korupsi pasti akan digandeng. Pasti akan digandeng. Pasti digandeng. Termasuk perbankan juga kita gandeng. Prinsipnya proses hukum tetap berjalan, tapi bagaimanapun proyek yang kaitannya dengan Kepentingan orang banyak, tetap masyarakat banyak harus kita lanjutkan. Terima kasih sekali lagi Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Dr. Ketut Sumedana. Sahabat saya sudah bincang sama kami. Thank you ya. Thank you. Perkara yang menimpa Johnny G. Plate faktanya tak sekedar asumsi, karena ini betul-betul kasus korupsi, di mana ada menteri lagi dan lagi yang harus terjerat di dalamnya, tak menepati janji proyek yang tidak digenapi. Siapapun yang ada di dalamnya harus segera diseret ke muka hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saya Abraham Silaban, kita jumpa di lain kesempatan.